Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min 'ahli. Amma ba'd. Hadratal ulama wal karama wa hadratal jamaah sallallahu khair, yang semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liridho illa wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi al-karam wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu, khususan malifatan kitab Syekh Nawawi Ad-Dimashqi wa muassis hadil musalla babul khair. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Riyadhus Shalihin, memasuki bab yang ke-33, yakni babun mulatafatul yatimi wal banati wasairid du'fati wal masakini wal munkasirina wal ihsanu ilaihim wasyafaqatu alaihim wattawadhu ma'ahum wa hifdzul janah lahum. Bab yang membahas tentang mulatofah. Mulatofah itu bersifat pengasih, kasih sayang, lemah lembut. Al-yatim kepada anak yatim, wal banat dan anak perempuan. Di bab ini dikhususkan anak perempuan karena di zaman Rasulullah sebelum diutus sebagai Rasul, anak perempuan itu termasuk yang mendapatkan diskriminasi, perlakuan yang berbeda daripada anak laki-laki. Anak perempuan di zaman jahiliyah tidak diberi kesempatan untuk, jangankan untuk berkembang hidup saja enggak. Banyak tokoh-tokoh saat itu ketika istrinya lahir, begitu dilihat kok jenis kelaminnya perempuan, ya udah langsung dibawa ke belakang, dikubur. Itu zaman jahiliyah. Zaman sekarang malah kadang lebih sadis. Belum lahir, masih dalam perut udah dicariin. Cariin apa? Nah ya udah lebih sadis terkadang, Mas. Maka Imam Nawawi Ad-Dimashqi ini membuat satu bab yang khusus selain kepada yatim juga al-banat, yaitu anak perempuan. Kemudian wasairid du'afati dan semua orang yang dianggap kaum lemah atau kaum du'afa. Seperti biasa, seperti setiap awal bab, Imam Nawawi mengutip beberapa ayat, diantaranya yaitu ayat dalam surah Al-Ma'un yang rata-rata ya kita hafal karena ini termasuk surat-surat pendek yang sering kita baca dalam sholat harian kita, entah itu sholat sunnah maupun sholat wajib. Yaitu ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin.
Yang dikutip Imam Nawawi hanya sampai 3 ayat. Ayat ini asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya. Karena kan setiap ayat, enggak setiap ayat. Karena dalam Al-Quran itu banyak ayat atau surat yang turunnya itu ada permasalahan yang mendahulunya dulu. Ya kayak misalnya surah Al-Ma'un ini, itu diawali dengan kasus tokoh-tokoh kafir Quraisy saat itu. Umayyah bin Khalaf, ada Abu Jahal, Abu Bakar, Abu Lahab, dan tokoh-tokoh kafir Quraisy itu pada saat itu setiap momen-momen tertentu selalu mengadakan pesta-pesta makan-makan. Ya karena mereka orang-orang kaya, ya motong unta, sapi, apa. Lah kemudian di tengah-tengah mereka lagi menikmati hidangan makanan itu, datang 2 orang anak-anak yang minta makanan atau daging yang di situ. Lah kebetulan saat itu yang datang ya anak miskin, yatim. Lah anak yatim itu kan ya identik dengan anak yang enggak keurus. Ya mungkin pakai baju ya sembuh, yang penting pakai putih sampai jadi coklat. Pokoknya rambut awul-awulan, kalau perlu ya wis sembuh udah mandi apa belum wis. Lah begitu datang mau minta makan, minta daging ke orang-orang tokoh Quraisy yang lagi makan itu tadi, ketika baru datang aja langsung dibentak. Sono pergi, kalau bahasa kita mengganggu selera makan aja, bikin nafsu makan hilang. Wong kita ibaratnya kita ini lagi makan-makan enak, kemudian datang 2 orang anak-anak yang wis pakaiannya nggak keurus, bajunya nggak keurus, kelihatannya pokoknya sepet. Kalau orang Jawa bilang melihat mata sepet. Begitu baru datang langsung diusir, sono pergi. Ganggu selera makan, ngilangin nafsu makan. Lah kejadian itu berulang sampai kemudian turun ayat, informasi itu sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turun ayat, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Surat pendek. Tapi dalam surat ini ada, kalau misalnya kita baca, ada ayat yang fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu sekuat mungkin, sebisa mungkin bacanya jangan diputus. Yang fawailul lil musallin jangan berhenti di situ. Sambung. Kecuali kalau memang nafas kita nggak kuat. Kalau memang masih kuat, jangan berhenti di situ. Karena kalau berhenti di situ nanti artinya sangat berbahaya, Pak. Bisa orang salah paham, bisa disalahpahami. Malah beruntunglah orang yang nggak ngerti artinya. Nggak ngerti artinya, nggak ngerti. Itu kalau dibacanya putus, fawailul lil musallin, berhenti di situ. Artinya fawailun, sungguh celaka besar, lil musallin, untuk orang-orang yang sholat. Makanya jangan diputus di situ, harus disambung. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Fawailun, celaka besar, lil musallin, orang-orang yang sholat. Alladzina hum, artinya lanjut terus, ialah mereka-mereka itu yang dalam sholatihim, dalam sholatnya mereka itu sahun, lalai atau lupa. Nah ini kalau diputus berbahaya, Pak. Seakan-akan bahwa memberitahu bahwa yang celaka itu orang-orang sholat, orang yang rajin sholat. Makanya jangan diputus. Makanya kalau dalam ilmu membaca Quran itu kan tidak dibenarkan kita otodidak. Otodidak itu belajar sendiri, harus ada guru. Karena supaya tahu di mana tempat wakaf, di mana tempat lanjut, tempat berhenti, tempat sambung.
Karena kalau salah di tempat berhenti, nah tadi artinya fawailul lil musallin, sungguh celaka orang-orang yang sholat. Lagi busuk jangan. Nah, karena kan membaca atau bacaan kalimat salah berhenti di koma itu pun bisa mempengaruhi arti loh, Pak. Saya kasih contoh umpama ini dalam bahasa Indonesia aja, nada atau salah pengucapan berhenti itu pun bisa merubah arti. Umpama misalnya kita ngasih tahu ke Pak Ustadz Rohman, Pak Rohman, kucing bapak mati. Itu berarti kan kita menginformasi bahwa kepada Pak Rohman bahwa kucingnya mati. Tapi coba kalau komanya tadi dipindah, Pak Rohman kucing, bapak mati. Artinya beda kan? Dengan Pak Rohman kucing bapak mati, dengan Pak Rohman kucing bapak mati. Kalimatnya sama, pengucapan berbeda, bisa berubah arti. Sama dalam Quran ya begitu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini harus nyambung. Fawailul lil musallin alladzina hum. Kalau diputus ya nanti artinya begitu. Orang yang celaka itu orang yang rajin sholat. Malah bahaya nanti artinya. Lah dalam ayat ini yang diawali dengan kasus diusirnya anak yatim yang meminta makanan itu tadi, kemudian turun ayat ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita, tahu enggak engkau wahai Muhammad, alladzi orang-orang yukadzibu yang mendustakan biddin, agama. Ad-din itu belum tentu agama, terjemahannya dalam Quran. Dalam Fatihah itu tidak dimaknai agama loh, Pak. Maliki yaumiddin, sama-sama din. Kalau dalam surah Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, din diartikan agama. Tapi dalam maliki yaumiddin sama-sama din, tapi di maliki yaumiddin din situ dimaknai hari kiamat. Makanya ya ini kadang di YouTube ini lagi viral itu seseorang yang menafsirkan Al-Quran dengan serampangan. Al-Qari'ah itu kan tulisannya pakai ain, artinya hari kiamat. Cuma dia nggak mau memakai hari kiamat. Al-Qari'ah kata dia itu artinya pembaca wanita. Pembaca wanita itu kalau ainnya diganti dengan hamzah, dengan alif, iya Al-Qari'ah. Biasanya kan qori itu pembaca laki-laki, qari'ah pembaca perempuan. Lah itu dengan PD-nya ia bilang Al-Qari'ah itu bukan hari kiamat tapi pembaca wanita. Lah kalau pakai hamzah iya, lah kan tulisannya pakai ain. Dalam Quran itu atau dalam bahasa Arab itu kan beda huruf, beda harokat, beda tasydid, beda arti. Ya kayak alim dengan alim. Alim pakai ain itu artinya orang yang berilmu, orang pinter. Tapi kalau alim pakai hamzah, pakai alif artinya orang yang penyakitan. Lah makanya misalnya kok kita yang kami hormati para alim pakai alif, pakai hamzah itu artinya orang yang penyakitan. Kalau ain para alim artinya orang yang berilmu. Makanya orang Jawa dulu sampai supaya beda, sampai ainnya jadi ngang loh, Pak. Para ngalim, para ngulama, ngulomo. Ini untuk membedakan. Baik. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahu enggak engkau siapa itu orang yang mendustakan agama? Orang yang beragama tapi bohong. Yaitu mereka itu adalah fadzalikal ladzi yad'un yatim. Fadzalika mereka itulah alladzi orang-orang yad'u yang membentak anak yatim atau yang berlaku keras kasar dengan anak yatim. Nah, lalu kalau dalam bahasa ini yad'ul yatim membentak anak yatim.
Tapi kalau tujuannya untuk pendidikan, kadang tuh Pak, kadang Pak, orang yang anak yang dikehendaki yatim oleh Allah kadang yo agak sedikit beler. Kalau orang Jawa itu beler, kalau orang sini apa namanya? Bengal ya. Ya kadang loh Pak, di lingkungan kita kalau ada anak kadang bapaknya udah nggak ada, itu begitu. Lah misalnya kalau dia bercanda berlebihan di musola, apakah nggak boleh ditegur? Mentang-mentang dia anak yatim, ya kan gitu ya? Ya kan takutnya dia salah, kita itu salah memahami ayat. Kan orang yang mendustakan agama itu yadumul yatim, orang yang bentak anak yatim. Bentak di sini itu artinya orang yang semena-mena, sewenang-wenang, nggak peduli dengan anak yatim. Lah sementara kita negur ketika di musola, ketika mungkin di jalanan itu bocah mainnya kok bahaya. Lah ini kan dalam rangka justru malah peduli. Lah kalau kita cuekin berarti kan nggak peduli, bodo amat lah, nyemplung di got. Lah itu tidak peduli. Dalam rangka yang tidak boleh itu yadu itu artinya bukan hanya membentak tapi cuek, bodo amat dengan anak yatim, mau ngaji mau enggak, mau apa kayak terserah. Nah, bukan yang dimaksud itu. Jadi yo kalau memang anak yatim itu kadang kok bengal bahasanya yo silahkan ditegur untuk kebaikannya, untuk pendidikannya. Atau dalam ayat lain dalam surah Ad-Duha itu kan fa ammal yatima fala taqhar. Fa ammal yatima, dan terhadap anak yatim fala taqhar, maka jangan semena-mena. Lah lalu definisi anak yatim itu apa? Pak Haji yatim ya? Yatim piatu, nggak boleh dibentai, yatim piatu. Ini jamaah sini banyak yang yatim ya. Kalau Pak Roman masih ya? Masih ada. Alhamdulillah, saya juga masih utuh. Piatu. Yatim piatu. Yatim piatu, ya Allah, banyak yang perlu disantuni ini. Tapi saya nggak mau dikasih ani Pak. Nggak mau ya? Kasih uang. Kasih uang. Kalau dikasih ani nggak mau ya? Ani cantik. Ani cantik. Ani orang main ramah. Lalu definisi anak yatim itu apa? Saya kutipkan dalam kitab lain, dalam tulisan Syekh Sulaiman Jamal, beliau mengatakan begini: wal yatimu shaghirun la aban lahu wa in kana lahu ummun wa jaddun wa in kana lahu ummun wa jaddun wa man faqada ummu faqad minal adamiyyin yuqalu lahu munqati'un. Yatim itu adalah shaghirun, anak kecil. Lah definisi shaghirun itu la yutma ba'da ihtilamin. La yutma, maka tidak masuk definisi yatim ba'da ihtilamin, setelah ia masuk usia baligh. Dalam Islam usia baligh itu kalau laki-laki udah pernah mimpi wajib mandi. Itu kalau saya tanya ke anak-anak ngaji yang di saya, rata-rata kelas 5, kelas 6. Ada yang satu SMP, tapi ya jarang-jarang. Rata-rata kelas 5, kelas 6. Berarti umur 11, 12 ya. Ya, antara itu. Kemudian yang kedua, kalau perempuan sudah menstruasi. Kalau tidak dua-duanya, maka tunggu sampai ia 15 tahun. Tapi kalau di Indonesia membuat definisi yatim itu 17 tahun ya. Bener ya? Di Basnas atau apa itu? Kan definisinya kan 17 tahun kan? 17 tahun. Lah kalau di agama kita la yutma ba'da ihtilamin, tidak termasuk dalam kategori yatim kalau dia sudah usia mukallaf atau usia baligh. Nah makanya berarti udah ini ya, udah nggak yatim lagi ini udah nih. Udah nggak jadi. Nah, definisi yatim itu la aban lahu, ia tidak ada ayah. Berarti bapaknya udah meninggal. Wa in kana lahu ummun wa jaddun, walaupun ia masih punya ibu dan kakek yang mengurusnya. Wa man faqada ummuhu, dan orang yang tidak ada ibunya, kayak sampean berarti ya. Ibu udah enggak ada. Minal adamiyin, dari kita kaum umat Nabi Adam ini yuqalu lahu munqati'un, maka ia disebut munqati' namanya. Kalau bahasa kita yuk piatu gitu tadi. Lalu secara hukum apakah sama yatim dengan piatu? Kalau dalam fikih beda.
perlakuan hukum yatim dengan piatu itu beda. Karena mungkin ya fikih yang berkembang saat itu di awal-awal Islam, wanita itu kan tidak berpenghasilan. Maka ketika suaminya meninggal, otomatis anak-anaknya udah nggak keurus. Tapi kondisi sekarang justru malah berbalik, Pak. Begitu suami yang meninggal, kadang anak-anak itu malah keurus. Ibunya kadang jualan nasi uduk, anak-anak sekolah keurus. Tapi kalau ibunya yang meninggal, walah wis, malah kadang morat-marit kok ngomong bapaknya, kadang malah yo lah iya lah, kalau yang pengganti ibu penggantinya perhatian sih alhamdulillah. Kadang malah banyak kasus ibu kota tak sekejam ibu tiri apa kebalik, ibu tiri tak sekejam ibu kota. Lah ya, maka di status hukum-hukum fikih klasik membedakan antara yatim dan piatu. Yang lebih berhak untuk memperoleh bantuan itu adalah yatim. Tapi ngelihat kondisi sekarang saat ini loh ya, ketika yang tadi itu kasusnya misalnya ketika bapaknya meninggal anak malah terurus, ketika ibu yang meninggal terurus, mungkin ketetapan hukum bisa dirubah. Bukan berarti kok hukum kok mencela-mencela berubah-ubah, bukan. Hukum fikih itu di awal kan saya sering bilang, hukum fikih itu koma. Kecuali hukum tauhid, Allah satu, itu titik. Nabi Muhammad utusan Allah, titik. Tapi kalau hukum fikih itu akan selalu koma, akan selalu ada istisna. Istisna itu pengecualian. Sholat duhur 4 rakaat, yo belum tentu. Bisa jadi cuma 2. Kalau lagi musafir. Puasa Ramadan wajib, yo belum tentu. Bisa jadi enggak. Wong bagi wanita haid, wanita nifas, kemudian yang sakit atau lagi dalam perjalanan, ini namanya hukum fikih. Maka ketetapan hukum untuk yatim dan piatu kalau melihat fikih-fikih klasik memang berbeda. Yang lebih berhak mendapatkan bantuan yatim, sementara piatu tidak, karena bapaknya masih ada dan saat itu yang berpenghasilan kan hanya suami. Lah kalau sekarang kadang malah suaminya yang nganggur, istrinya yang kerja. Kayak di sinetron ini loh, apa yang istrinya pada jadi TKI, yang lakinya pada di rumah ngomong pada ngerumpi. Sinetron apa sih, lupa namanya. Dunia terbalik, bener. Makanya judulnya pas, dunia terbalik. Kodratnya laki-laki yang mencari nafkah, istri yang di rumah, ini malah dibalik. Istri yang cari nafkah, suami yang di rumah. Lah kalau kasus seperti itu misalnya kok yang meninggal suaminya, lah iya kan kebalik kan. Kalau meninggal suaminya, maka anak masih kurus, istrinya yang berpenghasilan. Tapi kalau yang meninggal istrinya, lah iya yang meninggal istrinya. Maka hukum fikih itu terkadang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi lingkungan. Saat itu para mujtahid, ahli-ahli fikih itu dulu ya tadi yang berpenghasilan cuma laki-laki, sementara ibunya enggak. Maka ketika yang meninggal laki-laki, anaknya otomatis enggak keurus, enggak ada biaya. Tapi sekarang kebalik, maka hukum juga bisa berbalik. Berarti piatu bisa. Tapi kan udah enggak masuk umur, udah tilamin. Kalau udah dewasa, udah pernah udah balik, ya wis enggak langsung lagi. Beda urusannya. Maka kalau idza balaghal yatimu awul yatimatu, ketika anak yatim laki maupun perempuan sampai zamanal bulugh, sampai usia balik, alladzi yahtalim ghaliban nas, yang ia mengalami umumnya manusia, umumnya orang ya tadi itu mimpi wajib mandi, terus menstruasi udah 15 tahun. Tapi kalau enggak umum, misalnya udah umur 20 tapi kok mainannya masih main karet sama anak-anak kecil. Lah itu biar umur 20, umur 30 ya tetap perlakuannya sama dengan anak yatim. Misalnya dia yang enggak punya bapak atau yatim lah. Tapi dia enggak umum, ghaliban nas, enggak umumnya kayak orang. Umumnya karena orang itu kalau udah umur 15 kan mainnya ya seusianya umur 15. Umur 18, 20 udah bisa bekerja. Lah ini mainannya masih mau bocah, aja main gundu.
Walaupun di usia segitu, yo masih tetap dapat perlakuan selayaknya anak-anak. Wong beda kok. Di sini kan dikatakan ghaliban nas. Lah kalau udah umumnya orang, maka zala anhuma ismul yatimi haqiqatan. Maka hilanglah status yatim hakikatan secara hakiki, udah bukan yatim lagi. Wajara 'alaiha hukmal balighin, maka berlaku untuk dia hukumnya orang-orang yang sudah baligh, hukumnya orang-orang yang sudah dewasa. Nah, ini kembali ke ayat bahwa orang yang mendustakan agama itu diantaranya adalah yukadzibu binti. Yang yukadzibuddin diantaranya adalah yatumul yatim. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak menganjurkan untuk berbagi dengan anak yatim. Termasuk mendustakan agama, tidak menganjurkan. Dia sendiri enggak mau, dan orang lain juga tidak dianjurkan. Maksudnya begini, kalau memang kita ini tidak mampu untuk berbagi dengan orang yang miskin, ya paling tidak menjadi perantara. Perantaranya terbantunya orang-orang miskin. Paling tidak yang ngusulin lah. Kalau ada acara apa itu, santunan, muharram, entah apa, kita misalnya yang mau beri nggak mampu, ya wes ngusulin. Itu loh anaknya si Anu, itu si itu patut dapat bantuan. Nah, ini termasuk. Tapi kalau malah dia diem aja walaupun padahal dia ada kesempatan, ini termasuk wala yahuddu ala ta'amil miskin. Atau dalam ayat lain wa ammasaila fala tanhar. Wa ammasail, dan kepada orang-orang yang meminta fala tanhar, maka jangan dibentak. Kalau kita insya Allah bentak sih enggak ya, halus lah ya. Assalamualaikum, paling kita maaf, yang lain aja. Kalau bentak sih insya Allah enggak lah ya. Enggak, budaya orang timur ini masih bagus. Lah ya, assalamualaikum jawabnya maaf. Lah iya. Ya aturannya dijawab dulu, cuma udah terlanjur umum di masyarakat kita kalau salamnya lagunya lemes. Nah, itu tadi kan lagunya lemes ya. Assalamualaikum. Kita jawab otomatis langsung maaf, yang lain aja. Ya masih bagus lah ya. Wong kita tahu itu karakter apa orang minta-minta, maka ya kita ngomongnya maaf. Nah, ini bab dua ayat atau beberapa ayat yang dikutip dari dua surat ini mengajarkan kepada kita untuk perhatian dengan orang-orang yang du'afa tadi itu. Maka sampai diancam orang yang beragama tapi bohong agamanya, dusta agamanya, bagi orang yang enggak peduli dengan anak yatim, enggak mau membantu atau memfasilitasi orang-orang miskin. Nah, sekarang definisi miskin itu apa ya? Apakah zaman sekarang ini masih berlaku orang miskin? Fakir, kalau kita ngaji dalam bab zakat, kan penerima zakat itu ada 8. Yang paling utama adalah fuqara. Fakir jamak dari kata fakir, fuqara. Orang fakir atau fuqara itu orang yang sama sekali tidak punya penghasilan dan tidak ada harta yang dijadikan jaminan untuk hidupnya. Itu namanya fuqara. Lah kalau orang yang enggak punya penghasilan tapi punya harta yang dijadikan jaminan, punya kontrakan se-RT. Dia gaji sih udah gak punya, udah pensiun, tapi kan kontrakannya se-RT. Atau mungkin anak-anaknya kehidupannya pada mapan, berarti kan ada jaminan kehidupan, maka itu tidak masuk dalam kategori fuqara. Fuqara itu orang yang sama sekali memang tidak ada penghasilan sama sekali. Wes pokoknya hidupnya itu ya cuma ngandelin bantuan dari orang. Itu namanya fuqara. Yang kedua, miskin. Miskin itu masih punya penghasilan, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu miskin. Misal kebutuhan sehari-harinya sehari butuhnya 100.000 misalnya untuk sekeluarganya. Lah dia penghasilan cuma kadang 70, kadang 50, untuk nutup itu kadang yo
Kalau lagunya Rhoma Irama gali lubang, tutup lubang. Dari warung dari ujung ke ujung nama dia udah ada semua. Lah iya, pokoknya warung dari ujung ke ujung nama dia ada. Warung sono ada, warung sini ada. Lah itu masuk dalam kategori miskin. Kalau ini mungkin ada kali ya. Ada di masyarakat kita mungkin ada. Cuma kadang definisi yang disampaikan oleh pemerintah ini kan nggak jelas. Apalagi di kampung, asal pokoknya ada bantuan yo ngaku miskin. Sampai-sampai dulu saya ngeliat di grup Facebook itu sampai-sampai satu lurah saking banyaknya warganya yang mengajukan, kalau di kampung apa namanya, PKH atau apa itu, nggak tahu namanya kalau di Jakarta apa itu, BLT. Perasaan itu punya sawah banyak, punya ternak banyak, masih ngajuin. Akhirnya dia bikin keputusan, Pak. Orang yang meminta PKH rumahnya dipilok, ditandain gede, keluarga ini penerima bantuan apa itu, PKH. Akhirnya yang rumahnya bagus, yang sampai pada mundur. Malu juga. Tapi orang gak punya malu nih, duit banyak. Kadang ya Allah ngambil BLT pakai gelang dari sini ke sini. Wah wes ya. Pas kalau ditempelin begitu, saya melihat di tulisan grup Facebook. Oh iya, ide bagus juga ini. Rumahnya ada tulisannya, rumah ini penerima bantuan PKH kalau orang sono. Nah, itu definisi miskin. Baik, kemudian hadis yang pertama dari bab ini yang ditulis oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi, yakni an Sa'ad ibni Waqqas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini termasuk salah satu sahabat yang pertama-tama menyatakan diri masuk Islam, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala. Ia mengatakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam situhu nafarin. Kami, kata Sa'ad bin Waqqas, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bareng-bareng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih 6 orang. Yes, mungkin lagi duduk atau mungkin ada urusan tertentu, 6 orang. Lah kemudian faqala al-musyrikuna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah para pembesar tokoh-tokoh orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy saat itu. Lah saat itu Rasulullah duduk dengan orang-orang sahabat yang dalam tanda kutip secara ekonomi kurang beruntung. Padahal dalam Al-Barzanji itu kan Rasulullah itu yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa yushayyi'u wa ya'udu mardahum wa yushayyi'u janaizahum. Rasulullah itu terhadap sahabat-sahabatnya yang miskin, beliau itu senang duduk-duduk bareng, nemeni mereka. Paling enggak orang kalau dalam kaum duafa ditemani sama pimpinannya itu lah ya agak terhibur. Lah Rasulullah itu wa ya'udu mardahum, kalau ada mereka yang sakit, beliau cepat untuk langsung besuk doain. Wa yushayyi'u janaizahum, kalau ada yang meninggal, ya Rasulullah ya cepat ngurus jenazah mereka. Kalau bercandaannya orang sekarang, Pak, orang punya duit sama nggak punya duit, udah meninggal aja tetap ketahuan. Kalau yang punya duit biasanya yang ngiring banyak, mobilnya bagus-bagus. Kalau yang meninggal itu orang kismin, alah paling cuma ambulan sama motor 3 biji ya Pak. Untuk tukang gali kubur aja apal lah Pak. Wah itu mah orang kismin itu, yang ikut cuma dikit. Coba kalau orang kaya, mobilnya bagus-bagus, kalau perlu di depan pakai polisi yang apa itu? Pengawal, poreder yang ngok-ngok, patwal. Lah, ketika Rasulullah duduk-duduk dengan sahabatnya yang mohon maaf dalam tanda kutip du'afa itu tadi, datanglah sekelompok tokoh-tokoh orang Quraisy, orang-orang kafir. Kemudian mereka orang-orang Quraisy itu qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngomong pada Rasulullah, utrud haula la yajtarithuna alaina. Kata orang-orang Quraisy, ya Rasul, ya Muhammad, ngambilnya ya enggak Rasul mereka, langsung nama, ya Muhammad. Itu usir itu orang-orang yang ada di sekitarmu itu, mengganggu pemandangan aja.
Orang-orang nggak level duduk sama saya, bahasanya gitu. Usir mereka itu. Sahabat-sahabatmu yang miskin-miskin usir. Ini karena ada mau pembicaraan tingkat tinggi. Nah, pembicaraan tingkat tinggi apa sidang paripurna lah pokoknya. Ini tingkat itu sahabat-sahabatmu yang itu usir aja usir. Kata mereka, "Utrud haula ya la yajtarithuna alaina." Wa kuntu ana, dan saat itu saya, kata Abi Waqqas, bersama dengan wa Ibnu Mas'ud, yaitu sahabat namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu sahabat Rasulullah yang terkenal punya suara bagus. Kalau Rasulullah lagi capek habis tugas sehari-hari itu selalu manggil Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Ibnu Mas'ud, untuk membacakan ayat-ayat Quran, untuk menghibur, menghilangi capeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Ibnu Mas'ud ini mempunyai fisik yang dalam tanda kutip bahasa kita, mohon maaf yo, nggak ganteng, nggak gagah. Ya, yes, pokoknya kalau bahasa kita opo ya, nggak pantas kayak orang Arab yang gede tinggi, ganteng itu enggak. Orangnya kecil, kurus, wes pokoknya lah yang nggak pantas lah kayaknya dalam bahasa kitanya. Lah maka orang-orang Quraisy tadi bilang saat Ibnu Waqqas bareng sama Ibnu Abdullah bin Mas'ud, warajulun bin Hudzail, ada seorang dari suku Hudzail, wa Bilal, dan juga saat itu ada Bilal. Bilal seorang budak berkebangsaan Habasyah, kulit hitam. Lagi ngumpul sama Nabi, diusir sama orang-orang Quraisy. Warajulani lastu usamiha, dan ada dua orang lagi yang saya lupa namanya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Pokoknya Rasulullah bersama dengan 6 orang sahabatnya. Begitu datang orang-orang kafir, diperintahkan Rasulullah disuruh untuk ngusir 6 orang itu. Fawaqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma sya'allahu ayyaqa'a fahaddasa nafsahu, dan hampir saja Rasulullah terpengaruh dengan omongan orang-orang Quraisy itu tadi. Kalau bahasa kita itu, karena mungkin diplomasinya mereka bagus, Muhammad, kita ini kan mau ngomong masalah hal-hal tingkat tinggi. Lah sementara orang-orang sekelilingmu itu kan orang rendahan. Udah usir aja, suruh pergi. Ntar nguping pembicaraan kita. Pergi. Ketika diomongin mungkin kayak begitu, Rasulullah hampir terpancing untuk mengusir mereka. Kemudian fa'anzalallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya dalam surah Al-An'am ayat 52, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Langsung diperingatkan oleh Allah, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum, wahai Muhammad, jangan kau usir orang-orang yang selalu mengabdi kepada Tuhan mereka itu. Ya, sahabat Rasulullah kan pengabdiannya luar biasa. Bil ghadati, di waktu pagi, wal 'ashyi, dan di waktu siang. Yuriduna wajhah, yang mereka hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga hampir sama dengan kasus yang diabadikan dalam surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Saat itu Rasulullah ya lagi diskusi dengan para pembesar-pembesar Quraisy. Lah tiba-tiba datang seorang sahabat namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Itu seorang sahabat yang tunanetra, nggak bisa melihat. Lah ketika lagi diskusi para pejabat, para pembesar, tiba-tiba Abdullah bin Maktum ini datang untuk meminta atau menanyakan sesuatu hal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah saat Abdullah bin Maktum datang, ya mungkin baru depan pintu, baru assalamualaikum, Rasulullah langsung kelihatan mukanya itu kayak nggak suka. Waduh, kalau bahasa kita ini lagi rapat tingkat tinggi, dia datang. Bahasa kita mungkin ya. Lah kemudian langsung ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla. Abasa, wahai orang yang bermuka asem, wa tawalla, dan memalingkan wajah.
nggak mau lihat itu tadi, langsung ditegur oleh Allah. Lah kayak ini juga sama, Rasulullah langsung ditegur, wala tadrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhah. Muhammad, jangan kau usir orang-orang yang mengabdi kepadaku, kalau bahasanya kan begitu ya, hanya untuk mementingkan tokoh-tokoh kafir Quraisy yang kayak seperti itu. Lah ini teguran Allah yang langsung mengingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya dalam ayat lain dalam surah At-Taubah kalau nggak salah, ketika akan terjadi perang Khaybar, itu banyak sahabat yang dikompor-kompori oleh tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dikompor-komporin, gak usah ikut perang, anak-anakmu masih kecil, ntar yatim, kasihan. Kamu gak usah ikut perang, binimu masih cakep, ntar kalau mati, aduh, gak usah ikut perang, hartamu banyak, ntar kalau kamu mati, gimana? Dikompor-komporin sehingga pas sehari 2 hari sebelum menjelang peperangan itu, banyak yang datang minta izin Rasul, ya Rasul, mohon maaf saya gak izin gak bisa ikut perang, lagi meriang. Lah Rasulullah, oh ya udah kalau lagi meriang. Lah kemudian ada yang izin lagi, mungkin kalau bahasa kita ya, saya izin ya Rasul, waduh lagi sibuk banyak urusan keluarga. Ya udah. Ketika Rasulullah dengan mudahnya mengizinkan orang-orang yang tidak ikut peperangan Khaybar itu, langsung turun ayat afallahu angkaliman adzintalahu. Allah mengampuni engkau Muhammad yang dengan mudahnya memberi izin kepada mereka sebelum engkau cross check dulu. Yang ngaku meriang itu bener meriang apa enggak, yang lagi sibuk itu ngaku sibuk bener apa enggak, itu langsung tegurannya. Itu kalau kayak bahasa kita mungkin begini ya, ketua mushola, pengurus mushola ngumumin, bapak-bapak untuk menyambut tahun baru kita kerja bakti, mushola kita beres-beres, jalanan kita beres-beres. Lah kemudian misalnya ngumumin di grup WA, maaf Pak Haji, izin lagi meriang. Lah terus izin Pak Haji lagi ngambil rapot, izin Pak Haji, kebanyakan yang izin. Lah itu Rasulullah dulu langsung, ya udah deh kalau lagi, tapi langsung ditegur oleh Allah. Jangan langsung diizini, di cross check dulu, dicek dulu, jangan-jangan itu bohongan, jangan-jangan itu cuman alasan dia doang. Lah ini banyak ayat itu kadang turun langsung memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tindakan yang diambil oleh Rasulullah itu kurang pas menurut Allah. Lah kayak ini tadi yang Rasulullah hampir terpancing untuk ngusir 6 orang sahabatnya itu tadi, atau Rasulullah yang hampir terpancing untuk yang Rasulullah hampir saja tidak menanggapi kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang selanjutnya. Nah kalau hadis ini cukup populer. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha, wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Rawahul Bukhari. Hadis yang selanjutnya dari Sahal bin Sa'ad, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ana saya kata Rasulullah, wa kafilul yatim, yang ngurus anak yatim. Yang namanya ngurus itu kan ya bukan menjelang hanya bulan Muharram doang kan ya. Namanya ngurus itu ya nyukupi kebutuhan sehari-harinya. Kalau bercandaannya lupa siapa itu, entah kiai siapa. Cara paling efektif untuk ngurus anak yatim itu nikahin emaknya. Kok ya kalau berani ya. Lah ya, cara paling efektif ngurus anak yatim itu nikahin emaknya. Lah kalau kan paling cuma sekedar bantu semenjelang ada santunan yatim, beliin tas, beliin. Lah kalau ngawinin emaknya kan ya ngurus harian ya.
Tapi khawatirnya yang diurus cuma maknya doang, malah anaknya malah nggak keurus. Wah bahaya ini. Yang maksud di sini ada kafilul yatim, itu orang yang ngurus anak yatim, bukan hanya sekedar nyantuni. Kalau komentar kitab ini al-qaimu bi umurihi, yang memenuhi segala kebutuhan anak yatim itu. Bukan hanya sekedar nyantuni, cuma kadang ya orang banyak yang memanfaatkan anak yatim. Apalagi menjelang pemilu ini ya. Wah, biar tercoblos ngundang anak yatim santuni. Cuman kadang anak yatimnya dikerjain dulu, suruh baca Yasin, suruh baca Waqiah, suruh baca Roman, panas-panasan. Aduh ya Allah, kasihan. Ya dikasih cuman kan kayak dikerjain dulu, dipoto-foto dulu, dipajang dulu. Ya Allah, kalau niat ngasih boyo ngasih aja, kadang dipajang dulu, panas. Mending ngasihnya gede, kadang nggak seberapa, dipajang lama. Aduh ya Allah, kayak jadi pajangan doang kan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim, saya dan orang-orang yang ngurus keperluan anak yatim fil jannah, nanti di surga, hakadha, seperti ini. Ini itu wa asyara, Rasulullah kemudian berisyarat bisababah, dengan jari telunjuk, wal wusta, dan jari tengah, wa farraja bainahuma, kemudian Rasulullah menggerak-gerakkan begini loh, merenggangkan begini. Berarti betapa dekatnya Rasulullah, ibarat ini misalnya Rasulullah ini orang yang peduli dengan anak yatim. Saking dekatnya Rasulullah berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Lah kalau beliau berisyarat dengan jari jempol dan jari kelingking kan jauh, ada selang ini 3. Lah ini beliau berisyarat jari telunjuk dan jari tengah. Ini menunjukkan betapa posisinya, kedekatannya dengan Rasulullah nanti di surga. Orang-orang yang peduli, orang-orang yang mengurus anak yatim, itu rewardnya, pahalanya. Tapi ancamannya juga besar, luar biasa. Dalam surah An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, ya'kuluna, yang memakan, amwalal yatam, harta anak yatim, zulman, dengan zalim, maka innama yaquluna fi butunihim naro, seakan-akan ia memakan atau memasukkan ke dalam perutnya naro, bara api. Memakan harta anak yatim sama aja dengan kita memasukkan bara api ke dalam perut kita. Wa sayaslauna sa'ira, dan mereka akan dikumpulkan dalam neraka sa'ir. Yang ngurus pahalanya yo besar, yang mendolimi yo dosanya besar. Kalau di sinetron Indosiar Pintu Berkah, sinetron nih mah, sinetron, biasanya orang yang ngambil hartanya anak yatim itu biasanya rumahnya kebakar. Sinetron, kalau nggak rumahnya kebakar, dia mati tabrak truk. Itu sinetron Pak. Di dunia nyata ya mungkin bisa benar, mungkin. Ya wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.